Otomatis, tidak otomatis saya kira soal itu, karena di situ masih ada dua faktor lagi yang belum dieksplorasi. Pertama, tingkat popularitas dan kedisukaan masing-masing calon. Ya. Nah, saat ini popularitas Pak Ganjar itu yang paling rendah dari tiga partai. Kemudian dibangun sebuah partai. Siapa yang bangun kita nggak tahu. Tapi kemudian partai ini berasosiasi dengan koalisi pemerintahan. Pekerjaan partai ini tidak lain tidak bukan itu menyerang Anies tidak hari per hari, jam per jam. Iya. Dari segala penjuru. Dari segala penjuru. Iya. Ya kan? Iya. Nah, tentu apa yang disampaikan Bang Surya atau Mas Anies tadi dalam deklarasi pagi ini itu ada di ruang panggung depan. Nah, yang sebenarnya terjadi dalam teori dramaturgi acting government itu adalah yang real itu adalah ada di panggung belakang. Nah, di panggung belakang ini tentu dalam penentuan cawapres jauh lebih kompleks ketimbang apa yang kita saksikan di panggung depan. Karena melibatkan satu adalah penentuan cawapres untuk memenuhi syarat teknis pencapresan. Karena ada presidensial threshold 20-25%. Mereka yang hebat itu termasuk yang dalam kekuasaan takut, nggak takut, cuman pada awalnya menganggap enteng, ya, menganggap apa itu anak kecil, nggak bisa lah mengalahkan si Ahok gitu, kemudian menang Anies, kemudian menduga Anies gagal membangun DKI, sebaliknya yang terjadi, ya kan? Kemudian dia dianggap setelah selesai gubernur akan hilang dari ingatan publik. Justru yang terjadi pelipat gandaan. Ya kan? Kemudian berpikir ada orang gila seperti Surya Paloh yang dengan berani sendiri gitu. Kemudian ada seolah-olah cekcok antara Nasdem dengan PKS dan Demokrat. Itu juga semakin dibumbui, semakin membuat Anies semakin gurih nampaknya. Gurih. Jadi ini adalah sebuah desain yang tidak memperkirakan. Saya mengatakan ini adalah apa yang disebut dengan efek digital ini. Efek digital. Bukan karena elektabilitas. Ini penyebab Anies Baswedan pasti menang di Pilpres 2024. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan penyebab bakal calon presiden dari Nasdem, Anies Baswedan pasti memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Rocky Gerung menyampaikan keyakinannya ini saat menjadi narasumber dalam acara launching KIB Kuning Ijo Biru bertajuk Anies Baswedan Presiden 2024 menghadirkan keadilan sosial di Jakarta Rabu 1 Februari 2023. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik, ujarnya. Menurutnya, terpilihnya Anies sebagai pemenang di Pilpres 2024 adalah kehendak dari sejarah yang ingin Indonesia mengalami perubahan lebih baik. Karena itu kehendak dari sejarah, orang mau lihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ucapnya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official Kamis 2 Februari. Ini negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik, bukan soal partai KIB segala macam, imbuhnya. Kemudian ia menilai KIB yang merupakan koalisi relawan Anies bukan koalisi Indonesia Bersatu dan Nasdem mempromosikan Anies berdasarkan keresahan masyarakat. Jadi KIB hanya menumpang pada keresahan publik itu dasarnya. Demikian juga Nasdem menumpang pada keresahan relawan. Dia promosikan Anies duluan, ungkapnya. Sehingga jika Anies terpilih di Pilpres 2024, maka bukan karena ia memang diperlukan, tapi karena kepemimpinannya bisa berbeda dengan pemerintahan sekarang. Jadi, siapa yang mengasuh Anies? Relawan dari awal itu, apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak, dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan.
Tandas Rocky Gerung.